Halo semua, kami dari kelompok 16 yang terdiri dari Yulianti, Yulian Nur Agustin, dan Yulinda Nuftaljana ingin membahas mengenai HRM di Amerika Serikat. Oke, berikut adalah beberapa materi yang akan kami bahas, yaitu satu, pengenalan mengenai sedikit tentang Amerika Serikat, yang kedua mengenai kulturnya, yang ketiga pembahasan HRM di Amerika Serikat, dan yang keempat adalah undang-undang ketenagakerjaan yang ada di Amerika Serikat. Gaji dan jam kerja. Gaji dan jam kerja Amerika Serikat menempati urutan ke-7 negara dengan jam kerja dan gaji paling gila atau paling tinggi. Dengan posisi teratas yakni Meksiko menyusul Chile di posisi kedua dan Korea Selatan di posisi ketiga. Rata-rata jam kerja per tahun 1798. Rata-rata gaji per tahun 54.450 US atau 745.965.000. Upah minimum 4 dari 5 pekerja Amerika bekerja setidaknya 35 jam per minggu. Negara Paman Sam ini menjadi satu-satunya negara maju yang tidak memberikan jaminan liburan setiap tahun. Berbeda dengan jumlah negara Eropa lainnya, Undang-Undang Tenaga Kerja Amerika Serikat tidak menjamin para pekerjanya memperoleh tunjangan melahirkan atau rumah sakit. Perbandingan kerja Amerika Serikat dan Meksiko. Amerika Serikat rata-rata jam kerja per tahun 1798 rata-rata gaji per tahun. US 54.450 atau 745.965.000 kurs rupiah 27 Oktober 2015. 4 dari 5 pekerja Amerika bekerja setidaknya 35 jam per minggu, sedangkan Meksiko rata-rata jam kerja per tahun 2.317 rata-rata upah per tahun US 9.885 atau 135.424.500 di Meksiko. Para pekerja rata-rata bekerja 45 jam per minggu. Lalu terdapat kompensasi dan promosi. Yang pertama, sistem penghargaan berorientasi kinerja. Kedua, status didasarkan pada seberapa baik orang melakukan fungsi mereka. Ketiga, kualifikasi adalah penentu utama promosi. Keempat, tidak ada pembatasan resmi untuk promosi antar kelas hierarkis. MSDM Amerika Serikat dalam praktek karyawan biasanya lebih memilih gaya kepemimpinan partisipatif, nilai ketepatan waktu, dan percaya pada prinsip waktu adalah uang. Penekanan pada inovasi, terdidik dan terlatih secara profesional, ketekunan berdasarkan hasil. Lalu, Undang-Undang Jaminan Sosial. Program OASDI, Age Survivor and Disability Insurance, tanpa kesehatan pada hakikatnya mirip dengan program pensiun kita di mana peserta memperoleh manfaat uang tunai ketika mencapai usia pensiun. Ahli waris peserta yang memenuhi syarat menerima manfaat jika peserta meninggal dan apabila peserta menderita cacat. Jaminan sosial Amerika Serikat bersifat monopolistik dan mencakup jaminan hari tua dan jaminan kesehatan. Hanya saja, jaminan kesehatan Medicare terbatas untuk penduduk berusia 65 tahun ke atas atau yang menderita cacat tetap atau penderita sakit ginjal yang mematikan. Seluruh penduduk, apakah ia pegawai swasta maupun pegawai pemerintah, harus masuk program jaminan sosial sehingga perpindahan pekerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain atau dari satu negara ke bagian negara lain tidak menjadi masalah. Manfaat yang diberikan berupa jaminan pensiun yang dibayarkan menurut sistem pay as you go, di mana iuran dibayarkan oleh tenaga kerja yang aktif bekerja dan pemberi kerja, sedangkan manfaat bagi pensiun dibayarkan dari iuran tenaga kerja pada tahun yang sama. Baik, segitu aja presentasi dari kami. Saya Yulian Agustin dan teman-teman saya pamit. Terima kasih.